Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA secara daring ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada materi sebelumnya, sudah Ibu beritahukan bahwa pengukuran merupakan proses dari pengamatan. Seperti yang sudah kalian lakukan pada tugas sebelumnya, yaitu pengukuran pada benda-benda yang ada di rumah kalian. Jadi, apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan atau proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dan satuan adalah sesuatu yang menyertai nilai besaran yang diukur. Nah, untuk contohnya adalah di sini ada contoh yang pertama yaitu panjang meja sama dengan 5 jengkal. Maka panjang merupakan besaran, sedangkan jengkal merupakan satuan. Untuk contoh yang kedua, lebar meja sama dengan 50 cm. Maka lebar merupakan besaran, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Pentingnya standarisasi atau pembakuan satuan. Jadi satuan itu dibagi dua, ada satuan baku dan satuan tak baku. Untuk satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga dengan satuan internasional yang disingkat dengan SI. Contohnya ada panjang, lebar, kilogram, sentimeter. Sedangkan untuk satuan tabaku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara alamiah, digunakan secara tradisional atau berdasarkan kebiasaan saja. Contohnya adalah kaki, depa, hela. Untuk satuan yang sudah dibakukan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tetap, artinya tidak berubah dalam keadaan bagaimanapun. Yang kedua, bersifat internasional, artinya dapat digunakan oleh negara di seluruh dunia. Yang ketiga, mudah ditiru, artinya mudah dibuat dan diperbanyak untuk keperluan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran-besaran yang satuannya sudah ditentukan. Dalam sistem internasional dapat dikatakan berdasarkan sistem matriks. Sistem matriks ditetapkan pada tahun 1793 dan menggunakan satuan besaran panjang atau meter sebagai dasarnya. Pada sistem matriks, satuan massa adalah kilogram dan satuan waktu adalah second. Hal itulah yang menyebabkan sistem matriks dikenal sebagai sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan second. Contoh besaran pokok. Besaran pokok yang akan kita bahas pertama adalah panjang. Satuan besaran panjang secara internasional adalah meter. Alat-alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Alat ukur panjang yang pertama adalah mistar. Alat ukur panjang yang biasa kalian gunakan adalah mistar. Ketelitian mistar adalah 0,5 mm, sedangkan skala terkecil pada mistar adalah 1 mm.
Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua skala pembacaan, yaitu yang pertama skala utama atau tetap, yaitu yang terdapat pada rahang tetap jangka sorong. Yang kedua skala nonius, yaitu skala yang terdapat pada rahang sorong yang dapat digeser atau digerakkan. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya jangka sorong untuk mengukur panjang suatu benda, diameter pipa, dan kedalaman benda. Yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil yaitu 0,01 mm. Skala terkecil atau skala nonius pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal benda dan plat yang sangat tipis. Contoh besaran pokok yang kedua adalah massa. Setiap benda tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Dalam SI, massa diukur dalam satuan kilogram. Misalnya, massa tubuhmu 52 kg. Massa seekor kelinci 3 kg. Massa sekantong gula 1 kg. Contoh besaran pokok yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa terjadi. Satuan waktu dalam SI adalah second. Alat ukur waktu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah stopwatch dan arloji. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Nah, di bawah ini adalah contoh dari besaran turunan. Contoh besaran turunan yang selanjutnya yaitu konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Rumusnya yaitu K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Untuk contoh soal tentang konsentrasi larutan bisa kalian lihat di buku paket halaman 25. Nah, di situ contohnya adalah Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, langkah yang pertama kita harus cari dulu apa yang diketahui dalam soal tersebut. Nah, dalam soal tersebut yang diketahui adalah massa terlarut sama dengan 20 gram. Di sini massa terlarutnya adalah massa dari gula. Sedangkan volume pelarutnya adalah 2 liter. Nah, 2 liter ini diperoleh dari 2 liter air. Nah, air itu disebut dengan volume pelarut. Setelah diketahui, maka apa masalahnya? Yaitu kita harus menentukan konsentrasi larutan. Nah, untuk mencari konsentrasi larutan dari soal tersebut, maka rumusnya adalah K sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. Sama dengan 20 gram dibagi 2 liter, yaitu hasilnya sama dengan 10 gram per liter. Yang terakhir, contoh besaran turunan adalah laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Contohnya, misalnya kamu menanam jagung.
pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanamanmu 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Maka untuk mengetahui laju pertumbuhan setiap harinya, dapat menggunakan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Sama dengan 60 dikurang 20 cm dibagi 10 hari. Di mana 60-nya itu merupakan tinggi akhir, sedangkan 20-nya merupakan tinggi awal. Maka diperoleh 60 dikurang 20 adalah 40 cm dibagi 10 hari. Sama dengan 4 cm per hari. Jadi, setiap harinya tumbuhan jagung itu bertambah 4 cm. Ya, cukup sekian materi yang hari ini dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.